Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah yang mana berkat taufik hidayahnya lah kita diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa menghirup udara yang penuh segar ini untuk tetap melaksanakan amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliaulah kita dikeluarkan dari belenggu kejahilan menuju cahaya iman, Islam dan ihsan, mazlumat dan nur. Ya, dan yang soleh dan solehah, sahabat semuanya. Alhamdulillah kita ditemukan dengan Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga kita semua dipanjangkan Allah umur, disehatkan badannya sehingga kita bisa menyelesaikan puasa pada bulan Ramadan ini sampai akhir Ramadan. Oke, Ustazah akan membacakan beberapa fadilah hadis tentang keutamaan Al-Quran. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana. Dari Utsman radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dalam kitab At-Targhib. Faedah: Al-Quran adalah inti agama. Menjaga dan menyebarkannya berarti menegakkan agama, sehingga sangat jelas keutamaan mempelajari dan mengajarkannya. Meskipun bentuknya berbeda-beda, derajat yang paling sempurna adalah mempelajari maksud dan kandungannya. Derajat yang terendah adalah hanya mempelajari bacaannya saja. Hadis di atas dikuatkan dengan hadis mursal yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Sulaiman rahimahullah, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang telah mempelajari Al-Quran tetapi ia menganggap bahwa orang lain yang diberi kelebihan dari kenikmatan dunia lebih utama darinya, berarti ia telah meremehkan nikmat Allah yang dikaruniakan kepadanya. Sebagaimana akan diterangkan dalam hadis-hadis selanjutnya, Al-Quran itu lebih tinggi daripada kalam lainnya. Tentu membaca dan mengajarkannya itu lebih utama daripada segalanya. Disebutkan di dalam hadis lainnya oleh Mulla Ali Qari rahmatullah alaih bahwa barang siapa yang mempelajari Al-Quran, maka ia telah menyimpan ilmu kenabian di dalam kepalanya. Sahal Tusturi rahmatullah alaih berkata, tanda-tanda cinta kepada Allah adalah tertanamnya rasa cinta terhadap Al-Quran di dalam hatinya. Diterangkan dalam Syarah Al-Ihya bahwa di antara golongan orang yang mendapatkan naungan Ar-Rasy Ilahi ketika hari kiamat yang penuh ketakutan adalah orang yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak dan orang yang mempelajari Al-Quran dan selalu membacanya pada masa tuanya. Ya subhanallah, nabi yang soleh solehah dan sahabat semuanya, betapa besar Allah memberikan kedudukan orang yang belajar Al-Quran. Yang tanya kata Rasulullah tadi, barang siapa yang mempelajari Al-Quran tetapi ia menganggap bahwa orang lain yang diberi kenikmatan dunia lebih utama darinya, berarti ia telah meremehkan nikmat Allah yang dikaruniakan
karuniakan kepadanya. Berarti Al-Quran itu adalah nikmat karunia besar yang diberikan Allah pada orang yang belajar Al-Quran. Dan juga ketika tanda kecintaan Allah kepada hambanya itu diberikan taufik hidayah Allah, rasa cinta terhadap Al-Quran di dalam hatinya. Nah, ketika hari kiamat, ketika orang-orang penuh ketakutan karena pada saat itu arasy di atas kepala kita kan sejengkal matahari itu. Nah, maka waktu itu hanya keimanan lah dan amal soleh lah yang menolong kita. Bagi orang yang suka belajar Al-Quran, maka akan diberikan naungan oleh Allah Subhanallah. Maka kita seyogianya untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita, dan kita juga belajar Al-Quran sampai masa tua kita. Yang satu hadis lagi saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Rabbu tabaraka wa ta'ala man syaghalahu Qur'anu an zikri wa mas'alati aqtaituhu afdala ma u'tis sa'ilina wa fadlu kalamillah ala sa'iril kalami kafadlillahi ala khalqihi. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb tabaraka wa ta'ala berfirman, barang siapa yang karena kesibukannya membaca Al-Quran tidak punya waktu untuk berzikir dan berdoa kepadaku, niscaya aku beri ia sesuatu yang lebih baik daripada yang aku berikan kepada orang yang berdoa kepadaku. Keutamaan kalamullah terhadap kalam lainnya seperti keutamaan Allah terhadap seluruh makhluknya. Hadis riwayat Tirmizi, Darimi, Baihaqi dalam kitab Asy-Syu'ab. Faedah: seseorang yang sibuk menghafal, mempelajari atau memahami Al-Quran sehingga tidak sempat berdoa, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberinya sesuatu yang lebih utama daripada yang telah diberikan kepada orang yang berdoa. Sebagaimana dalam urusan keduniaan, jika seseorang akan membagikan manisan atau lain-lain kepada orang banyak, lalu ada seseorang yang tidak bisa hadir karena sibuk melaksanakan tugas dari orang yang membagi manisan tersebut, maka bagian untuk orang tersebut akan disisihkan terlebih dahulu. Mengenai kesibukan orang yang selalu membaca Al-Quran, telah disebutkan di dalam hadis lain bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengaruniakan kepadanya pahala yang lebih baik daripada orang yang selalu bersyukur. Subhanallah. Hadis di lain mengatakan bahwa ketika orang yang selalu sibuk menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran, maka Allah akan memberinya lebih dari orang yang sibuk berzikir, misalnya berdoa tidak sempat lagi dia karena membaca Al-Quran. Allah akan memberikannya yang lebih dari itu. Subhanallah, semoga kita semua bisa menyibukkan diri mengutamakan mempelajari, memahami Al-Quran dan mengamalkannya. Mungkin ini saja yang ulun sampaikan. Mohon maaf salah dan khilaf. Semoga kita lebih bisa meluangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran.
karena Allah akan memberikan yang lebih apa yang kita inginkan dari orang yang selalu menyebutkan Al-Quran itu. Kehidupan dunia kita insya Allah akan lebih baik dengan menghidupkan Al-Quran ya. Apalagi kan bulan Ramadan ini yang mana pahala yang sunnah itu seperti pahala fardu, dan pahala fardu seperti 70 kali lipat diganjarkan pahalanya. Mari kita berlomba-lomba untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, untuk mensinergikan membaca Al-Quran kita di bulan suci Ramadan ini ya. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.